Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah dasar kewirausahaan akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu yang berjudul aspek-aspek sumber daya manusia. Nah, yang pertama adalah pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, daya, dan karya. Semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Walter dan Davis menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap maju, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan dari organisasi. Pada sebuah perusahaan, ada 3 sumber daya yang strategis dan mutlak harus mereka miliki untuk dapat menjadi sebuah perusahaan yang unggul. Adapun 3 sumber daya tersebut menurut Ruki yaitu financial resource, yaitu sumber daya yang berbentuk dana atau modal finansial yang dimiliki. Yang kedua, human resource, yaitu sumber daya yang berbentuk dan berasal dari manusia yang secara tepat disebut sebagai modal insani. Yang terakhir yaitu informational resource, yaitu sumber daya yang berasal dari berbagai informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis ataupun taktis. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya B, kompetensi manajer sumber daya manusia yang penting. Adapun beberapa dimensi kompetensi utama yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterampilan administratif. Yang A, membuat perencanaan, yaitu kemampuan membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang menyeluruh, realistis, dan efektif dalam pertemuan yang mengarah pada tujuan. Yang B, struktur dan staf, yaitu kemampuan untuk merekrut dan mengkaji orang yang tepat guna pekerjaan permanen dan temporer. Yang C, mengembangkan sistem dan proses, merupakan kemampuan mengidentifikasi dan mengimplementasikan proses-proses dan prosedur-prosedur yang efektif untuk kesempurnaan kerja. Yang D, mengatur pelaksanaan tugas, sebagai kemampuan dalam rangka mengemban tanggung jawab, mendelegasikan dan memberi wewenang kepada orang lain. Yang C, mengerjakan tugas secara efisien, adalah kompetensi yang terkait dengan kesediaan untuk mengalokasikan waktu pribadinya secara efisien dan mengatasi tuntutan-tuntutan ganda dan dengan menentukan prioritas. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi. Yang A, berbicara secara efektif, yaitu sebagai kemampuan berbicara secara jelas dan bisa mengekspresikan diri dengan baik dalam kelompok dan dalam pembicaraan langsung dengan orang lain. B, mengembangkan komunikasi terbuka, merupakan kompetensi dalam bentuk menciptakan atmosfer informasi yang berkualitas di antara dirinya dengan orang lain. Yang C, mendengarkan orang lain, adalah usaha untuk memahami komentar maupun pertanyaan orang lain secara efektif. D, menyampaikan presentasi, berupa kemampuan mempersiapkan dan menyampaikan presentasi secara jelas dan lancar, membawa diri dengan baik di hadapan kelompok. E, menyiapkan komunikasi tertulis, adalah kemampuan menyampaikan informasi secara jelas dan efektif melalui dokumen formal maupun informal. Yang ketiga, keterampilan interpersonal atau hubungan sosial. Yang A, membangun kerjasama, merupakan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain secara terbuka, akrab, bertata krama, menunjukkan perhatian yang tulus terhadap orang lain, dan menempatkan kerjasama sebagai suatu kunci prioritas. Yang B, memperhatikan kepandaian berorganisasi, adalah kemampuan mengembangkan bentuk kerjasama dengan orang lain dalam bentuk memberi dan menerima, memahami agenda dan perspektif orang lain. Yang C, kemampuan membentuk network, yaitu kemampuan mengidentifikasikan dan mengusahakan kerjasama dengan key stakeholder menurut fungsi dan levelnya. Yang D, nilai keberagaman. Selanjutnya saya Jeffrey Sagita Kurniawan. Saya akan menjelaskan peran dan fungsi strategis sumber daya manusia dalam berbisnis. Peran fungsi sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan semakin mendapat perhatian dalam aktivitas bisnis organisasi. Perspektif
resource base berpandangan bahwa kapabilitas sumber daya manusia adalah sumber daya potensial untuk keberlanjutan bagi suatu organisasi dalam menghadapi persaingan. Pada masa lalu, peran sumber daya manusia bersifat administratif, operasional, dan transisional. Peran sumber daya manusia kurang mendapat perhatian sebab sumber daya manusia dianggap sebagai investasi, hasilnya sulit dikuantifikasi, sulit dilihat, dan bersifat jangka panjang. Namun perkembangan sumber daya manusia dari waktu ke waktu semakin mendapat tempat yang strategis dalam aktivitas bisnis. Perceptive resource based view berpandangan bahwa kapabilitas sumber daya manusia adalah sumber daya potensial untuk sustainable competitive advantage bagi organisasi. Hal tersebut digambarkan sebagai kapabilitas SDM yang dapat membantu perusahaan. Fungsi sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang suatu perusahaan lebih kompetitif. Dalam hubungan ini, pengukuran produktivitas hanya dibatasi secara sempit pada peran sumber daya manusia, yang secara bisnis disebut sebagai pekerja. Dengan kata lain, produktivitas pada fungsi SDM tidak memperhitungkan faktor lainnya seperti biaya, kualitas, fleksibilitas, dan layanan yang diberikan. Sesungguhnya, fungsi SDM tidak hanya tertuju pada tujuan para pekerja tetapi juga tujuan dari perusahaan. Dengan demikian, maka fungsi SDM yang dimiliki individu secara efisien dan efektif harus dikaitkan dengan ekspektasi para pekerja yang dinilai sebagai upah dari pihak lain, tujuan perusahaan untuk mengoptimalkan profit yang diinginkan. Membuat hubungan yang ideal antara tujuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya manusia dengan tujuan perusahaan atau organisasi secara bersamaan menjadi tugas pokok dan fungsi sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Sumber daya manusia yang kompeten sangat diperlukan suatu organisasi bisnis, yaitu SDM yang memiliki kompetensi tertentu meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Kompetensi SDM terkait dengan strategi pengelolaan bisnis suatu organisasi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya.